Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 di proyek akhir desain jaringan komputer untuk gedung F2 di FIK. Mungkin pertama-tama kami bisa perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Maulana Aziz Pratama dengan NIM akhir 024. Saya Muhammad Rafli Siregar dengan NIM akhir 0021. Saya Muhammad Abdul Ghani dengan NIM akhir 022. Saya Julian Putra dan Nurullah dengan NIM akhir 024. Saya Tasya Bianggraini dengan NIM akhir 025. Oke, mungkin karena sudah perkenalan, mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu latar belakang bisa dijelaskan oleh teman kami. Ya, jadi saya di sini bakal menjelaskan tentang latar belakang dari kelompok kami dalam proyek akhir ini. Jadi dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi yang maju begitu pesat, membuat banyak perguruan tinggi membuat jaringan komputer yang dapat diandalkan, aman dan efektif untuk menunjang kebutuhan kegiatan akademik bagi seluruh mahasiswa. Tak terkecuali juga Universitas Negeri Semarang atau UNES. UNES merancang jaringan modern yang melibatkan teknik seperti subnetting FLSM untuk mengefisiensikan IP address. Lalu ada VLAN untuk segmentasi jaringan, serta juga ada routing dinamis untuk mengatur transfer data secara optimal. Selanjutnya, kami memiliki tujuan dalam proyek akhir ini. Kami memiliki 3 poin penting dalam tujuan ini, yaitu yang pertama ada merancang topologi jaringan dengan menyesuaikan kebutuhan setiap lantai. Yang kedua, mengaplikasikan konfigurasi routing dan DNS server dalam membuat keamanan jaringan. Dan yang ketiga, melakukan subnetting dan VLAN untuk segmentasi jaringan. Nah, dalam pengerjaan proyek akhir kami ini, kami akan menjelaskan juga tentang langkah-langkah kami mengerjakan proyek akhir ini, atau mungkin bisa dibilang timeline kami. Lalu di sini ada dokumentasi dari pengerjaan proyek akhir kami sendiri. Selanjutnya analisis gedung. Yang pertama, lantai pertama itu memiliki 5 kelas dan 1 switch, 1 router. Dan di masing-masing kelasnya itu dari 114 hingga 118 itu memiliki 1 akses point dan di lorongnya memiliki 1 akses point. Selanjutnya di lantai kedua sama juga, yaitu 5 kelas, 1 switch, 1 router, dan masing-masing kelas memiliki 1 akses point dan di lorongnya 1 akses point juga. Ya, dan di lantai ketiga juga sama. Selanjutnya analisis perangkat. Yang pertama itu router Mikrotik RB750G R3 3 unit dengan harga per unitnya Rp949.000. Jika dikalikan 3 maka itu menjadi 2.847. Ubiquiti Access Point Pro UIP AC Pro dengan unit 21 unit memiliki harga itu 2.700.000 per unit. Jika dikalikan semuanya itu menjadi 56.700.000. Selanjutnya switch TP-Link TLSG 108 3 unit dengan harga masing-masing unit itu 2.400. Server Lenovo Tower ST550 1 unit dengan harga 57.710.000. Kabel LAN Belden Cat 5 2 unit dengan harga 1.829.000. Jika dikalikan 2 itu 3.658.000. Selanjutnya RJ45 dengan harga 350.000. Dan total semuanya itu yaitu 122.168.000. Baik, selanjutnya ke teknik subnetting. Di sini kami menggunakan IP address 192.168.1.0 dengan traffic 24. Di mana IP ini itu subnet masknya 255.255.255.0. Jika dibinarkan itu maka seperti ini 1111.111.111.000. Nah,
IP ini ada 8 bit host. Rumusnya itu 2 pangkat N min 2. Terus lebih dari sama dengan jumlah host per subnet. Nah, 2 pangkat karena ini nolnya ada 8, jadi 2 pangkat 8 min 2, maka hasilnya 256 host. Nah, di sini saya menggunakan subnetting VLSM, di mana itu setiap kelasnya itu kami menentukan ada 5 host. Sehingga langkah pertama itu mengurutkan jumlah host terbanyak. Karena hostnya sama, jadi sama aja. Di sini saya praktiknya di lantai 1 aja. Yang kedua, menentukan rank host berdasarkan kebutuhan host. Contohnya ini di ruang kelas F2 114 kan ada 5 host, berarti 2 pangkat N dikurang 2 harus lebih dari sama dengan 5 host. Nah, N-nya itu 2 pangkat berapa yang hasilnya itu mendekati 5. Berarti kan di sini menggunakan 2 pangkat 3. Harus lebih dari sama dengan 5. Nah, 2 pangkat 3 kan 8. Nanti 8 kurangi 2 kan 6. Jadi 6 lebih dari sama dengan 5 host. Nah, ruang kelas lainnya karena hostnya sama, jadi caranya sama. Selanjutnya menentukan bitnet dan subnet mask. Ini contohnya pada ruang kelas F2 114 kan ada 5 host. Berarti kan totalnya ada 32 bitnet. Berarti 32 kurangi N. Kan N-nya tadi 3. Berarti 32 kurangi 3 sama dengan 29. Berarti ini prefix 29 bitnetnya. Nah, subnet masknya itu prefix 29 subnet masknya 255.255.255.248. Nah, karena ruang kelas lainnya hostnya sama, 5 host, jadi yang lainnya juga sama bitnetnya dan subnet masknya. Selanjutnya itu menentukan blok subnet. Nah, contohnya ini di ruang kelas F2 114 kan ada 5 host. Nah, total hostnya itu kan tadi ada 256. Berarti ini 256 dikurangi bitnet tadi yang sudah kita hitung. Nah, jadi 256 dikurangi prefix 29. Nah, prefix 29 tersebut itu kan 248. Berarti 256 kurangi 248. Hasilnya 8. Berarti per kelasnya itu ada 8 host. Sehingga blok subnetnya itu menjadi di ruang kelas F2114 itu kan ada 5 host. Berarti 192.168.1.0 prefix 29. Nah, sini kan ada 6 host. Kenapa 6 host? Karena yang 2 itu digunakan untuk network ID dan broadcast. Kan ada 6 host. Nah, karena ini ada 5 host, berarti kan tidak terpakai 1 host. Nah, untuk ruang yang lainnya juga sama karena ada 5 host. Nah, di sini tabel keseluruhannya. Ini di ruangan F2 114 itu prefix 29, subnet masknya 255.248. IP networknya kan 1.0, berarti IP ranknya itu 1.1 sampai 1.6. 1.7-nya untuk broadcast. Nah, untuk kelas lainnya juga sama dengan cara seperti yang tadi di atas sampai ke lorong 1. Nah, ini kan baru di lantai 1. Untuk lantai 2 dan 3-nya cara sama kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita melakukan subnet, kita simulasikan di Cisco. Nah, topologinya kurang lebih seperti ini. Ada satu server yang menuju ke router, salah satu router. Nah, di sini ada 3 router dan 3 switch. Nah, masing-masing switch ada 6 access point. Nah, di masing-masing access point itu ada host pertama dan host terakhir. Jadi menggunakan 2 host. Nah, setelah kita membuat topologi, kita membuat atau mengisikan IP address di masing-masing klien. Misalnya, kita memasukkan laptop di VLAN 20. Nah, untuk di VLAN 20 ini
itu belum bisa tersambung ke dalam access point karena belum disetting. Namun sebelumnya kita harus menyeting terlebih dahulu untuk IP address di laptop. Kita nonaktifkan terlebih dahulu untuk laptopnya, kemudian kita ganti ke WPC 300N. Nah, setelah itu jangan lupa untuk diaktifkan kembali. Setelah itu, kita memasukkan IP address yang tadi sudah di subnetting. 248 karena /29. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.9. Itu adalah untuk pengisian IP address di masing-masing klien. Nah, untuk konfigurasi access point, caranya adalah kita klik access point-nya, kemudian ke menu config, kemudian ke port 1, kita isikan SSID-nya yaitu F2114, dan untuk passwordnya WPA2PSK yaitu 114.114.114. Itu untuk konfigurasi access point. Untuk pengujiannya, kita masukkan laptop, kemudian kita konfigurasi seperti tadi, yaitu untuk diaktifkan port wireless-nya. Kemudian kita ke desktop, ke PC wireless, ke bagian connect, kemudian kita cari F2114. Kita refresh terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan password yang tadi, yang sudah kita isikan, yaitu 114.114.114. Kemudian kita klik connect. Nah, jadi laptopnya sudah terkoneksi ke access point yang dituju. Di bagian saya, Julian Putra Danullah, saya akan menjelaskan tentang VLAN. Tujuan pembuatan VLAN adalah untuk memisahkan tarif jaringan berdasarkan fungsi dan lokasi, yaitu di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 di gedung F2, meningkatkan keamanan dan efektivitas komunikasi, mengurangi broadcast domain sehingga jaringan lain stabil dan tepat. Cara untuk melakukan simulasinya yaitu pencet switch 0, pindah desktop di ACLI, tulis seperti ini. Setelah itu kita pindah ke switch 2 di lantai 2. Masih sama, kita ke menu CLI dengan program seperti ini. Lanjut ke switch 2 yang ada di lantai 3. Masih sama dengan masuk ke jalan, masuk ke profile, link 5 change, dan seterusnya. Menguji coba ya dengan cara, ada 2 cara, yaitu yang seperti ini. Yang ini cara yang lebih cepat ke lantai lain program. Kita lihat file untuk pertama, memang biasanya file. Kita lanjut ke coba yang untuk kedua kalinya. Biasanya ini yang sukses. Ada cara lainnya yaitu pakai command prompt di aplikasi. Banyak di stop ke ini command prompt, ke tulis pin ke laptop tujuan untuk melihatnya. Bisa pakai cara itu, tapi saya sarankan pakai cara yang tadi karena lebih cepat. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah routing. Routing berfungsi untuk menghubungkan antara 2 jaringan yang berbeda. Routing di sini kami menggunakan routing dinamis. Alasannya karena dalam routing dinamis ini kita tidak usah mengkonfigurasi secara manual. Kemudian kita juga misalkan ada perbedaan jalur, itu router akan otomatis mencari tahu jalur yang tercepat dan terbaik. Itu yang mana. Kemudian untuk langkah pertama, kita menerapkan ID VLAN di interface. Jadi kita menerapkan ID VLAN di masing-masing interface yang terhubung ke VLAN-nya. Pertama, untuk router 0, kita konfigur terminal terlebih dahulu, kemudian kita ketik interface FA1/0.10, berarti dari router itu ke bawah, ke switch itu adalah interface FA1/0. Kemudian 10 itu adalah VLAN 10. Kemudian kita encapsulation.1Q10, yaitu untuk memberikan atau meningkatkan skalabilitas jaringan ke VLAN 10 dengan IP address 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.248. Untuk router 0 itu sampai ke interface FA1/0.60, yaitu untuk sampai ke VLAN 60. Kemudian untuk router 1 sama, yaitu interface FA0/0.70.
Kemudian masih sama, kita encapsulation VLAN 70, yaitu untuk meningkatkan skalabilitas jaringan dari VLAN 70. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.149. Untuk router 1 itu sampai ke VLAN 120. Kemudian kita lanjut ke router 2. Untuk router 2 masih sama, yaitu interface FA0/0.130. Berarti dari router 2 ke switch itu menggunakan FA0/0 dengan VLAN yang pertama adalah 130. Kemudian masih sama, yaitu encapsulation dengan meningkatkan skalabilitas dari jaringan VLAN 130. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.197.255.255.255.248. Itu adalah untuk subnet masknya. Kemudian kita teruskan sampai ke VLAN 190, yaitu untuk wired-nya. Kemudian kita menerapkan routing dinamisnya, yaitu menggunakan RIP atau Routing Information Protocol. Kenapa sih kita menggunakan RIP? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu untuk mempermudah dalam konfigurasi jaringan. Tidak usah secara manual untuk mengkonfigurasinya. Kemudian ketika memiliki perbedaan jalur, akan otomatis mendeteksi jalur yang paling cepat dan yang paling terbaik. Untuk menerapkan routing dinamisnya, yaitu mengetikkan router RIP, yaitu jenis routing dinamisnya, kemudian version 2, kemudian kita mengetik no auto summary, yaitu untuk berarti no auto summary itu subnetnya itu tidak secara otomatis masuk. Kita harus masukkan dulu networknya, yaitu network 192.168.1.0. Jadi yang dimasukkan ke router 0 RIP-nya itu dengan network 192.168.1.0. Setelah itu kita memasukkan IP address di interface serial 2 dengan clock rate atau kecepatannya adalah 64.000. Kemudian kita no shutdown. Kita lanjut ke router 1 atau yang di lantai 2. Masih sama, yaitu router RIP untuk jenis dari routing dinamisnya, kemudian version 2, kemudian no auto summary, yaitu tidak otomatis masukkan networknya ke dalam proses routing. Jadi kita masukkan secara manual dengan network 192.168.1.0. Setelah itu ke router 1 masih sama, yaitu untuk memasukkan IP address-nya pada interface serial 2/0, yaitu dengan IP address 192.168.1.154. Kemudian untuk router 1 juga ada ke serial 3, yaitu yang menuju ke router sebelah atau ke router lantai 3, ke router 2. Yaitu dengan masukkan IP address 192.168.1.161. Setelah itu, kita mengkonfigurasi di router 2 atau router yang ada di lantai 3. Masih sama, yaitu untuk kita ketik dulu router RIP atau jenis routing dinamisnya, kemudian version 2, no auto summary berarti tidak otomatis masukkan networknya, jadi kita harus masukkan networknya secara manual, 192.168.1.0. Setelah itu, kita mengisikan IP address di serial 2 yang terhubung ke router lantai 2 atau ke router 1 dengan IP address 192.168.1.162. Nah, tadi kan sudah menjelaskan bagaimana sih konfigurasi dari routing RIP. Kemudian kita melakukan pengujiannya nih. Untuk pengujian dari routing RIP ini, atau routing dinamis, kita langsung saja memberikan pesan antar router. Pertama dari router lantai 1 ke router lantai 2, itu sukses. Kemudian kita mengirimkan dari router lantai 1 ke router lantai 3, sukses. Berarti proses routing sudah berjalan dengan benar atau sudah terkonfigurasi dengan benar. DNS server. Tujuan dari DNS server adalah mempermudah host untuk menggunakan jaringan tanpa harus mengetik IP address-nya, hanya dengan menggunakan domain jaringannya saja. Kita pilih router yang terhubung pertama ke server, yaitu kita router di lantai 1, yaitu router 0. Kita tulis seperti ini. Pilih ke service, pilih DNS, kita on kan. Pilih nama, ini adalah nama domain jaringannya, tipe arcode, dan ini IP address jaringannya. Kita masukkan seperti ini. Simulasi. Masuk ke desktop, masuk ke
browser, web browser. Kita udah masuk web browsernya, kita masukkan nama domainnya yaitu f2 underscore kita gedung titik ons titik ac titik id. Berhasil, jadi simulasinya terbukti. Nah, kemudian ada VLAN ACL atau VLAN access list di sini untuk memblokir suatu VLAN. Misalnya, dari VLAN yang sama lantainya itu tidak bisa saling mengakses, sedangkan VLAN yang berbeda lantai itu bisa mengakses. Yang pertama pada router 0 itu untuk memblokir VLAN, kita ketik pada CLI router 0 itu IP access list extended block VLAN 10, yaitu memberi nama block VLAN 10. Kemudian kita memblokir IP 192.168.1.0 atau pada VLAN 10 dengan 0.0.0.7 itu karena subnet mask 248 atau /29 itu memblokir atau tidak bisa menerima akses dari 192.168.1.0.0.0.7 itu untuk VLAN ke-20. Berarti dari VLAN 10 yang 1.0 ini tidak bisa mengakses ke VLAN 20 1.8. Kemudian yang bawahnya juga 1.0 atau VLAN 10 tidak bisa mengakses 1.16 atau VLAN 30. Dan seterusnya sampai ke VLAN 60 yaitu 1.40. Kemudian permit IP any yaitu untuk mengizinkan IP-nya bisa terhubung ke VLAN 10 kecuali dari IP yang sudah diblokir tadi. Sampai ke VLAN 60 pada router 0. Kemudian untuk router 0 kita lanjutkan ke masuk ke interface FA1/0 yaitu pada router terus ke bawah itu switch adalah FA1/0 dengan titik 10 berarti VLAN 10 IP access group block VLAN 10 in. Berarti ini adalah memasangkan tadi akses ACL atau access list yang sudah dikonfigurasi ke blok VLAN 10 in. Berarti misalkan ada traffic masuk itu tidak bisa mengakses VLAN 10 dari IP-IP yang sudah dijelaskan di awal. Dan router 1 itu berarti kita IP access list extended block VLAN 70 untuk yang lantai 2. Setelah itu masih sama untuk kita masuk ke interface-nya yang dari router ke switch yaitu interface FA0/0. Pertama kita ke VLAN 70. Kemudian kita ketik IP access group block VLAN 70 in. Berarti di sini untuk memasangkan dari konfigurasi pemblokiran tadi ke blok VLAN 70. Jadi misalkan ada traffic masuk ke VLAN 70 itu tidak bisa. Misalkan dari trafficnya itu berasal dari IP yang sudah diblokir tadi. Kemudian ke router 2 atau router yang ada di lantai 3. Masih sama, yang pertama adalah IP access list extended block VLAN 130. Setelah sudah sampai IP VLAN 190, kita masuk ke interface FA0/0 VLAN 130. Nah, FA0/0 itu adalah dari router ke switch yang menghubungkannya. Kemudian kita ketik IP access group block VLAN 130 in. Berarti kita memasangkan konfigurasi yang pemblokiran tadi ke blok VLAN 130. Jadi misalkan ada traffic masuk ke 130 dari IP address yang sudah diblokir akan ditolak. Dan ini karena yang tadi dari router 2 itu ketinggalan dari 190 karena sampai hanya 180, jadi kita tambah di bawahnya. Nah, untuk pengujian dari VLAN ACL itu adalah dengan menguji dari yang satu lantai. Misalkan dari VLAN 20 ke VLAN 60 violet. Kemudian kita ulangi lagi dari VLAN 20 ke VLAN 60 violet, masih tetap violet karena sudah diblokir menggunakan access list. Kemudian kita uji coba misalkan nih menggunakan dari VLAN 20 ke VLAN 80 atau VLAN lantai lain. Sukses. Dari VLAN 20 ke VLAN 80 itu sukses karena dari VLAN 80 itu tidak diblokir oleh VLAN 20. Nah, pada teknik keamanan jaringan ini saya menggunakan port security konfigurasi. Nah, untuk interface-nya itu kan ini kita menggunakan interface FA04. Jadi ini interface yang ada di switch menuju ke access point tersebut.
Nah, selanjutnya yaitu mengatur mode port sebagai mode akses dengan perintah sw mo acc, ini singkatan. Yang selanjutnya yaitu kita mengaktifkan port security dengan mengetik sw port security. Selanjutnya kita menetapkan jumlah maksimum MAC address ya dengan mengetikkan swport security maksimum 2. Selanjutnya kita mengaktifkan sticky MAC address di mana dengan perintah swport security MAC address sticky. Nah, sticky ini fitur sticky ini akan secara otomatis mempelajari dan menyimpan MAC address pertama yang terhubung ke port ini. Selanjutnya kita menetapkan aksi violation. Selanjutnya itu menambahkan MAC address secara manual. Mengatur egging time. Egging time itu mengatur waktu menjadi 60 menit. Nah, port fetch ini itu menyebabkan port langsung masuk ke forwarding stack tanpa melalui listening dan learning stage, sehingga mempercepat konektivitas untuk end device. Ketikkan X dulu biar ke menu ini switch tanpa kita konfigurasi terminal dulu. Lalu kita show port security untuk melihat hasil konfigurasi kita tadi. Nah, di sini hasilnya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi ke switch berikutnya di lantai yang lainnya. Caranya sama seperti itu. Ini langsung kita skip aja. Kita coba uji konektivitas. Kita menambahkan, coba kita di lantai 1 uji konektivitas, menambahkan host baru. Misal kita menggunakan laptop, ini kita coba sambungkan ke access point. Caranya seperti tadi yang sudah dijelasin sama teman saya. Nah, coba kita sambungkan ke access point ini ya teman-teman. 2.1.1.1.1.5, berarti yang ini. Lalu kita uji ping laptop ini ke jaringan yang di lantai 2, itu akan gagal. Kita coba ulang lagi. Coba kita 3 kali. Gagal. Cabut. Selanjutnya kita ke lantai 3. Coba ke laptop ini. Maka hasilnya akan gagal karena sudah diblokir address intinya. Coba lagi, sekali lagi. Nah, ini akan failure. Nah, tapi misal kita ping ke bersama VLAN itu akan tetap berhasil karena kita aturnya itu di port switch-nya, bukan di FTP-nya. Ya, setelah diterangkan oleh beberapa rekan-rekan saya mengenai mungkin dari tujuan, latar belakang, terus bagaimana VLAN ACL itu bekerja dalam proyek akhir kami, subnetting, lalu routing dinamis, serta konfigurasi DNS dan keamanan jaringan, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa perancangan jaringan komputer gedung F2 dilakukan untuk menjawab kebutuhan konektivitas yang stabil, aman, dan efisien di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Dan menerapkan teknik subnetting, FLSM, VLAN, routing dinamis, serta konfigurasi DNS, dan juga keamanan jaringan. Sistem yang dibangun mampu memberikan segmentasi yang jelas, efisien menggunakan IP address, serta kontrol lalu lintas data yang baik. Selain itu, implementasi VLAN ACL dan pengamanan melalui port security serta filtering memperkuat keamanan jaringan dari potensi akses yang tidak sah. Desain ini siap menunjang aktivitas akademik serta dapat dikembangkan untuk skala yang lebih luas di masa depan. Mungkin sekian dari kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ya. Nice.